Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-7 dari Kitabu Sifatil Munafiqin wa Ahkamihim, yaitu babud dukhan, bab tentang dukhan. Dukhan itu asap. Jadi kalau orang sekarang bilang rokok itu dukhan karena dia berasap gitu, dukhan. Baik, hadisnya hadis nomor 1783. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala, dia katakan, innama kana hadza li anna Quraisyan lamma sta'asau 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah sungguhnya ini sababnya adalah dikarenakan orang-orang Quraisy ketika mereka durhaka kepada Nabi, tidak mau beriman kepada Rasul, menentang Rasul dan seterusnya, maka da'a alaihim bisinin, Nabi doakan mereka supaya ditimpa sinin, tahun-tahun paceklik, tahun-tahun kering, kasini Yusuf, seperti tahun-tahunnya Yusuf, yakni seperti kekeringan di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Fa'asabahum qahtun wajahdun, maka mereka ditimpa oleh musim kering. Kemudian hatta akalul idham, hingga mereka makan tulang belulang. Fa ja'ala ar-rajulu yanzuru ila sama, nah mulailah seseorang melihat ke langit. Fayara ma bainahu wa bainaha kahai'atid dukhan, lalu dia melihat antara dia dengan langit itu seperti asap. Kenapa minal jahdi? Karena kelaparan. Jadi rupanya orang tuh kalau kelaparan pandangan matanya pun kabur gitu. Kalau dia ngelihat ke langit kelihatan kayak asap, kadukhan. Ada juga orang yang menjalani kalau orang-orang dulu nggak boleh makan sekian hari. Nanti kalau saya sekian hari akan lihat warna ini, warna itu. Sebetulnya itu karena lapar. Orang kalau lapar ya pandangannya begitu, kabur. Fa'anzalallah, lalu Allah turunkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fartaqib, maka tunggulah, yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, pada hari langit itu mendatangkan asap yang nyata, yaghshan nas, yang meliputi manusia, hadza adzabun alim, ini adalah siksaan yang pedih. Qal, Ibnu Mas'ud katakan, fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu didatangi Rasul, orang datang ke Rasul, faqila lahu, lalu ditanyakan kepada Rasul, dikatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, istasqillah li Mudar, mintalah kepada Allah supaya diturunkan hujan kepada Bani Mudar. Fa innaha qad halakat, karena kabilah Mudar itu telah binasa. Qal li Mudar,
Nabi katakan, buat saya doakan untuk kabilah Mudhar. Innaka lajari, kamu berani dong. Maksudnya suku Mudhar itu waktu itu kekufurannya terhadap Rasul, masya Allah itu luar biasa itu. Lalu ketika ada yang katakan ke Rasul, doain dong ya Rasul tuh kabilah Mudhar, berani kamu katakan itu, tapi tetap didoakan oleh Rasul. Fastasqa lahum, lalu Nabi minta hujan untuk mereka. Fasuku, lalu diturunkan hujan kepada mereka. Fanazalat, lalu turunlah ayat Allah, innakum aidun, di surah Ad-Dukhan ayat 15 itu. Dan falamma asabathumur rafahiyah, ketika mereka ditimpa oleh kesuburan, mereka kembali lagi ila halihim, kepada keadaan mereka, hina asabathumur rafahiyah. Fa'anzalallah, lalu Allah turunkan yaumana batisul batsyatal kubra, ingatlah pada hari kami timpakan musibah, kami tampar, itu maksudnya kami turunkan musibah yang besar. Inna muntaqimun, sesungguhnya kami pembalas itu. Qal Ibnu Mas'ud katakan, yakni yauma badrin, yang dimaksud adalah hari Badar. Jadi begini, ini adalah tafsiran Ibnu Mas'ud tentang ayat-ayat tadi. Baik, yang pertama, Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa kejadiannya adalah ketika orang-orang Quraisy menampakkan kedurhakaan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasul doakan mereka supaya ditimpa tahun-tahun paceklik, tahun-tahun kering, seperti yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf alaihissalam, sampai mereka makan tulang belulang. Nah, melihat kayak begitu, orang kalau melihat ke langit itu antara langit dengan matanya seolah ada asap. Ini tafsiran beliau yang dimaksud dengan ad-dukhan. Di surah ad-dukhan kan dijelaskan tentang dukhan tadi. Kemudian lalu Allah turunkan ayat tadi farataqib dan seterusnya yang ada dalam surah ad-dukhan. Tetapi banyak juga di antara ulama-ulama yang lain yang menghubungkan kata ad-dukhan yang ada di surah ad-dukhan itu dengan tanda-tanda hari kiamat nanti. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berasal dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari, Nabi bersabda, la taqumus sa'ah, hari kiamat itu tidak tegak hatta tara asyra ayat, hingga kau lihat 10 tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat tidak tegak hingga ada 10 tanda-tanda hari kiamat ini. Yang pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Yang kedua, wad-dukhan, dan dukhan. Dan wadabah, keluarnya dabah, binatang besar yang keluar dari bumi, ini sebagaimana yang disebut juga di Quran. Lalu wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, itu juga disebut di dalam Al-Quran. Kemudian wa khuruju Isa bin Maryam, keluar atau turunnya Isa bin Maryam. Wa Dajjal wa thalathatu khusuf, ada 3 gerhana. Khasfun bil masyriq, ada gerhana di timur. Wa khasfun bil maghrib, di barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab. Kemudian wanarun takhruju min qa'ri adnin, nanti akan keluar api dari Aden gitu. Kemudian gimana ini kok bisa api kayak begitu, tasukun nas, nanti akan menggiring manusia, ya kayak sekarang kejadian yang kalau terjadi angin apa itu ya, bawa api ya kayak begitu insyaallah. Tasukun nas, nanti menggiring manusia, au tahsyurun nas tabitu ma'hum, dan seterusnya. Jadi ulama-ulama yang lain mengartikan kata dukhan yang ada di surah ad-dukhan itu berdasarkan hadis ini, yaitu
salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat nanti. Jadi bukan yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi baik, ada dua tafsiran tadi. Kemudian hadis berikutnya, hadis 17, sebentar. Ya. Kemudian yang kedua itu didasarkan pada firman Allah yang ada dalam surah mana tadi? Di surah Fussilat ayat 11 itu yang tsummastawa ilas sama, kemudian Allah menuju ke langit, wahia dukhan, waktu itu langit masih berupa asap, faqala laha, lalu Allah berfirman padanya, walil ardi, dan kepada bumi, datanglah kepada kami tau'an au karhan, baik dengan sukarela atau dengan paksa. Qalata, keduanya mengatakan, ataina ta'iin, kami datang dengan sukarela atau karena taat. Nah, ini yang ada dalam surah Fussilat ayat 11. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babung syiqaqil qamar, bab tentang terbelahnya rembulan. Ya, buat orang-orang mulhid sih nggak percaya, mana mungkin. Ya mungkin. Tapi yang namanya mu'jizah itu kan al-khawariq lil adah itu. Hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada Rasul, nah, untuk mengalahkan kemampuan manusia, namanya mu'jizah. Mu'jizah artinya yang mengalahkan. Nah, itu semuanya hal-hal yang khariqah lil adah, yang luar biasa itu. Jadi kalau nggak luar biasa ya bukan mu'jizah lah itu. Baik, contohnya mukjizah yang Allah berikan kepada para nabi sebelum Muhammad Rasulullah SAW. Ya, Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan yang buta, yang kusta. Pada waktu itu nggak ada yang bisa lakukan itu, para tabib nggak bisa. Tapi Allah berikan hal itu kepada Nabi Isa itu biidznillah, dengan izin Allah. Nah, kemudian bahkan bisa menghidupkan yang mati. Nah, kalau ini sampai kapanpun nggak bisa orang menghidupkan yang mati. Tapi Nabi Isa dikasih mukjizat tadi biidznillah, dengan izin Allah. Jadi namanya mukjizah ya hal-hal yang khariqah lil adah, yang luar biasa. Nah, kemudian mukjizah-mukjizah yang Allah berikan kepada para rasul itu biasanya sesuai dengan kondisi kaum mereka masing-masing. Di zaman Nabi Musa alaihissalam yang lagi rame-ramenya sihir, maka Allah berikan mukjizah yang mengalahkan kemampuan tukang-tukang sihir. Mukjizah Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam sesuai dengan keadaan masyarakatnya waktu itu, lagi rame-ramenya ketabiban, maka Allah berikan mukjizah kepada Nabi Isa alaihissalam yang mengalahkan kemampuan para tabib. Nah, kemudian jadi mukjizah yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mukjizah yang sifatnya indrawi seperti tadi, contohnya ini. Nah, kemudian banyak hal kayak dari celah-celah jari jemari Rasul keluar air buat minum, buat wudhu para sahabat. Tapi ada juga yang sifatnya tidak indrawi begitu, yaitu Al-Quran. Nah, bedanya kalau mukjizat-mukjizat yang lain tadi sudah nggak bisa dibuktikan sekarang. Tapi kalau Al-Quran masih ada dan bisa kita buktikan bahwa Quran itu adalah mukjizah dari Allah SWT. Bahkan dia adalah mukjizah kubra, mukjizah yang terbesar yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi mana ijaznya? Ya dari berbagai sisi lah. Dari bahasanya, dari ini itu dan seterusnya itu. Baik, kembali kepada al-khawariq lil adah itu. Hal-hal yang luar biasa itu. Allah berikan juga kepada para aulia itu. Para wali Allah, orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, contohnya di hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari.
Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ada li waliyan, barang siapa memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, aku umumkan perang kepadanya. Di lafadz yang lain, faqad barazani bil muharabah, berarti dia telah menantang aku berperang. Nah, kalau baca hadis ini jangan segitu doang. Kalau segitu doang nanti buat senjata seorang, lo jangan macam-macam gue waliullah. Padahal berikutnya ada penjelasannya siapa waliullah itu. Allah jelaskan di hadis tadi, wa ma taqarraba ilayya abdi bimithli ada'i maftaratuhu alaih. Hambaku di dalam taqarrub kepadaku tidak seperti kalau dia melakukan hal-hal yang aku fardukan. Jadi kalau namanya waliullah itu sungguh-sungguh dalam menjalankan yang wajib, bukan yang nggak sholat, kadang sholat kadang nggak, Jum'ah nggak sholat, puasa nggak, itu bukan waliullah, itu walius syaiton. Jadi kalau waliullah taat, orang belum sampai ke masjid dia udah datang duluan, begitulah Pak. Jadi karena dia sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. Atau di lafadz yang lain, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya. Hambaku tidak taqarrub kepadaku dengan melakukan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding dengan yang aku fardukan. Jadi dari sisi ini saya sudah kelihatan nih siapa waliullah, siapa yang wali setan. Kalau waliullah taat. Dan tapi tidak berhenti di situ. Wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan terus dia taqarrub kepadaku dengan melakukan yang nafilah. Nah, la yazal itu kan terus. Itu af'alul istimrar itu, Pak. Jadi terus dia mudawamah taqarrub dengan dengan melakukan yang nafilah yang sunnah. Hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Nah, kalau saya dicintai Allah, dia sudah jadi waliullah. Nah, dan wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku mencintainya, aku jadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku jadi penglihatannya yang dengannya ia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku jadi tangannya yang dengannya ia memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku jadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Nah, ini para ulama mengartikan pandangannya, pendengarannya, gerak-gerik tangannya, langkah kakinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibolak-balik cara berpikirnya. Ada orang mainnya ke tempat maksiat aja dan pelaku maksiat. Lalu kita katakan, oh nggak apa-apa dia waliullah ke tempat maksiat. Oh bukan begitu. Kalau waliullah itu langkah kakinya dibimbing oleh Allah. Insya Allah dia jalannya ke tempat-tempat yang baik. Baik, kemudian nah lanjutannya itu wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta kepadaku, aku berikan. Wala in ista'adani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la'uidzannah, aku akan melindunginya. Nah, inilah yang para ulama sebut karomah tadi. Jadi kalau dia berdoa dikabul oleh Allah. Kalau dia isti'adah, dia minta perlindungan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja ada hal-hal yang khariqah lil adah yang Allah berikan kepada aulia. Cuma kalau wali yang benar-benar waliullah itu nggak senang kalau kelebihannya diketahui orang, karena menjaga keikhlasannya. Nah, kalau yang malah ini ya, malah suka menyebarkan kemanusiaan tentang kelebihannya, ya bukan waliullah. Contohnya kalau di zaman sahabat ada seorang tabi itu Uwais Al-Qarni. Dia ngumpet. Ketika ditanya Umar mau kemana? Mau ke Kufah. Mau tidak? Saya buatkan memo ke Amil, pemegang bendahara negara yang ada di Kufah. Tidak. La bal akunu fi ghabaratin nas ahabbu ilayya. Saya tinggal di tengah-tengah manusia biasa, itu lebih aku sukai. Maka kalau Imam Nawawi katakan la ya'lamul wali illal wali. Siapa yang tahu si fulan itu wali? Ya wali juga. Jadi karena wali Allah tidak suka menyebarluaskan itu tentang kewaliannya, bahkan dia menyembunyikan, takut kalau keikhlasannya nanti terganggu. Nah, ini yang waliullah benar. Yang ketiga, hal yang khariqah li'adah bisa saja itu merupakan istidraj
Jadi Allah ngulur, Allah berikan kepada saharah, kepada tukang-tukang sihir, ya karena bersekutu dengan syaitan. Nah, jadi sekali lagi hal yang khariqul ada bisa terjadi pada Rasul, Nabi. Nah, itu mukjizat. Pada para aulia Allah, nah itu karamah. Pada para saharah, tukang-tukang sihir, nah itu istidraj. Nah, kita harus bisa membedakan itu. Jadi kadang tukang sihir kita kira waliullah padahal bukan. Kembali pada mukjizah Rasulullah SAW. Tadi mukjizah yang terbesar adalah Al-Quran. Tapi mukjizah yang begini-begini Allah berikan juga. Apalagi ini Allah berikan mukjizah kepada Rasul bahwa Nabi membelah rembulan. Itu waktu Rasul masih di Mekah. Nggak tahu tentang yang suka orang bahwa ada penelitian kalau bulan ada bekas retaknya, wallah alam itu tentang kebenaran. Yang jelas kita yakin aja dengan apa yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasulullah SAW. Jadi saya baca ininya bab tentang membelah rembulan tadi. Hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala insyaqqal qamar. Di zaman Nabi rembulan terbelah ala ahdi Rasulullah SAW syiqqatain, jadi dua belahan. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi bersabda isyhadu, saksikan. Nah, sebab ini saking ininya orang-orang musyrik itu nggak percaya, minta supaya Nabi SAW mendatangkan mukjizah tadi, mukjizah yang besar itu. Tapi sungguh pun itu tetap saja mereka tidak beriman. Dan hadis 1785, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah ayyuriyahum ayah fa arahum insyiqaqal qamar. Bahwa penduduk Mekah minta kepada Rasul supaya Rasul perlihatkan suatu ayat, suatu mukjizah. Lalu dia perlihatkan kepada mereka insyiqaqal qamar, terbelahnya rembulan. Dan hadis berikutnya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annal qamara insyaqqa fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rembulan pernah terbelah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, babu la ahada asbaru ala adzam minallah azza wajal, bahwa tidak ada seorang pun yang lebih sabar dibanding dengan Allah, lebih sabar ala adzan, untuk menerima gangguan atau hal yang menyakitkan. Yang sungai sih kalau buat makhluk ya tersakiti, kalau makhluk mau menyakiti Allah ya nggak bisa itu. Harusnya Allah sabarlah dengan adzan tadi. Lalu kenapa kok ini dihubungkan dengan Allah SWT? Di antara para ulama yang ada yang artikan ini, al muradu bil adza rusulihi wa salihi ibadih. Maksudnya adalah gangguan atau hal yang menyakitkan para rasulnya dan para hambanya yang salih, bukan kepada Allah SWT. Jadi kalau orang mau berbuat jahat kepada Allah ya nggak bisa, tidak akan bisa. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadisnya, apa yang dimaksud hadis ini. Hadis Abi Musa radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda, laisa ahadun au laisa syai'un, tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun, asbara ala adzan sami'ahu minallah, yang lebih sabar terhadap hal yang menyakitkan yang dia dengar dibanding dengan Allah. Innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Allah tuh sabar. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Nah, ini orang katakan Allah punya anak tuh orang-orang musyrik Mekah mengatakan bahwa para malaikat itu anak-anak perempuan Allah.
Jadi mereka malu kalau punya anak perempuan. Tapi giliran Allah mereka katakan punya anak-anak perempuan, yaitu para malaikat. Kan terlalu tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kalau orang Yahudi katakan Uzair anak Allah. Nah, orang Nasrani katakan Isa anak Allah. Jadi Allah sabar, sabur, Allah itu sabur. Innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Tapi sungguh pun begitu Allah berikan Allah pelihara mereka dan Allah berikan rizki kepada mereka. Tetap dikasih rizki oleh Allah SWT. Kenapa ya? Di hadis lain, karena dunia itu bagi Allah tidak lebih berat, lebih baik daripada kita memandang sayap nyamuk. Maka orang kafir pun dikasih oleh Allah. Kalau saja dunia itu lebih berarti dari itu menurut Allah, maka Allah tidak akan memberikan seteguk air minum pun kepada orang kafir. Sudah diciptakan kok masih kafir juga. Jadi orang tidak menyadari bahwa kalau memberikan sifat yang tidak layak bagi Allah itu satu dosa besar. Maka kalau kita bertasbih subhanallah, maknanya adalah kita mensucikan Allah amma yasifun, dari segala sifat yang mereka berikan kepada Allah. Orang mengatakan Allah begini begitu, padahal Allah Maha Suci dari itu. Nah, kita berzikir dengan subhanallah, maksudnya itu Allah Maha Suci amma yasifun. Yang kedua, subhanallah dalam arti subhanallah amma yusyrikun. Allah Maha Suci dari sekalian apa yang mereka persekutukan dengan Allah. Baik, saya lanjutkan. Dan bab yang ke-10, babu talabil kafiri al-fida'a bimil'il ardi dhahaban. Bab tentang permintaan orang kafir untuk menebus, yakni tebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Hadisnya haditsu Anas bin Malik yarfa'uh. Hadis anak Anas bin Malik, dia merafa'kannya, yakni dia katakan bahwa ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, li ahwani ahlin nari adaban, kepada penduduk neraka yang paling ringan siksanya. Lau anna laka ma fil ardi min syai'in kunta taftadi bihi, andai saja engkau memiliki sesuatu di muka bumi ini, apa kamu mau menebus diri dengannya? Qala na'am. Allah katakan, dia katakan iya. Kalau di lafaz lain itu emas itu. Kalau kamu punya emas sepenuh bumi, kamu mau tidak tebus dirimu dengannya? Mau ya Allah. Padahal dia orang yang paling ringan siksanya di neraka. Allah katakan, qal faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadza. Dulu aku minta kepada kamu sesuatu yang lebih ringan dari itu. Aku tidak menuntut kamu hal yang seberat itu. Wa anta fi sulbi Adam, yaitu ketika engkau berada di tulang sulbi Adam. Apa yang Allah perintahkan? Allah tusyrika bi, supaya engkau tidak musyrik, tidak mempersekutukan sesuatu denganku. Fa abaita illa syirka, tapi engkau tidak mau kecuali syirik juga. Maksudnya, dulu aku perintahkan kamu nggak seberat itu, ringan saja, jangan musyrik. Itu pun kamu tidak mau, kecuali musyrik juga. Nah, kapan Allah mengangkat janji kita? Ya, ketika kita di dalam tulang sulbi itu, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-A'raf itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil, yakni mengambil perjanjian dari Bani Adam, min zuhurihim, yaitu dari tulang sulbi mereka, ketika kami mengambil dzurriyyatahum, keturunan mereka. Jadi kemudian wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Allah
Tanya mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Qalu bala syahidna. Mereka katakan, ya, kami bersaksi. Antaqulu yaumal qiyamah, supaya di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Oh, dulu kami lalai terhadap hal itu, hanya kami nggak tahu sih. Padahal ketika masih di alam arwah, kita itu ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, kita katakan bala syahidna. Nah, jadi manusia itu ketika masih di alam arwah jujur. Allah suruh bertauhid. Nah, manusia mulai menentang Allah ketika roh itu dimasukkan ke dalam jasad ini. Baru ada yang tetap taat, menjaga fitrahnya tadi, sebab itu fitrah. Jadi fitrah manusia itu mentauhidkan Allah. Satu, mengakui tentang adanya Allah. Yang kedua, ya, mentauhidkan Allah. Itu fitrah yang Allah berikan. Setelah dimasukkan ke dalam jasad, ternyata macam-macam. Maka Allah perintahkan fitratallahi fatoron nasa 'alaiha, tetaplah pada fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia pada fitrah tadi. Jadi kalau kita kembali ke Islam, berarti kita kembali ke fitrah kita. Sebab fitrah kita itu mengatakan tentang adanya Allah. Orang nggak bisa mengingkari itu, nggak bisa. Seperti pernah saya sampaikan, di Rusia kabarnya begitu. Yang saya baca di hari-hari tertentu orang-orang mendatangi makam Lenin dan Stalin dengan membawa karangan bunga. Untuk apa? Kan mereka komunis, sosialis, soal ekonominya. Tapi ternyata nggak bisa kan orang mengingkari itu, tetap datang ke makam karangan bunga. Berarti nggak bisa orang mengingkari itu. Atau PKI di Jawa lah waktu itu, yang saya masih ingat tuh di Jawa. Kan orang PKI kalau di Jawa, masya Allah tuh kalau ketemu santri-santri ini bener. Apa Gusti Allah apa? Nggak percaya dia. Tetapi nggak bisa dia mengingkari ini. Orang mereka punya jimat. Artinya kan nggak bisa orang mengingkari tentang adanya kekuatan besar yang ada di luar dirinya. Jadi tahun 66 itu kapi kami itu bergerak semuanya. Kemudian dikumpulkan itu jimat-jimat mereka. Jimatnya ikat kepala, udeng kata orang Jawa Timur, dan pentungan, kentes kata orang. Itu begitu dibelah-belahin isinya kemenyan. Yang bikin dukun mereka Mbah Suro itu terkenal waktu itu tahun 65 itu terkenal Mbah Suro. Loh kan nggak bisa kan mereka mengingkari tentang itu tadi adanya Tuhan, itu nggak bisa. Jadi untuk sampai pada satu kesimpulan tentang adanya Allah bisa pakai dalil akli, dalil nakli, dalil fitrah. Di fitrah manusia mengatakan hal itu. Cuma orang kalau hanya kadang-kadang keliru juga, ini fitrah saya, nurani saya, ternyata tidak. Maka Allah turunkan Al-Quran nih. Kalau mau kembali ke fitrah ya ini kita pelajari Al-Quran. Sebab fitratallah allati fataron nasa 'alaiha. Ya Fir'aun juga ketika mau mati sadar kok. Yang benar ya Tuhannya Musa, Tuhannya Bani Israel. Pas sudah sekarat, kalau sudah sekarat terlambat. Jadi kalau orang kafir menyatakan keislaman setelah sekarat itu sudah tidak diterima. Kalau seorang muslim, orang mukmin, justru yang diterima Allah kata-kata terakhir ketika sudah sakaratul maut adalah la ilaha illallah. Tapi kalau tobat udah nggak diterima. Kita ini orang-orang beriman, tobatnya pas sekarat udah nggak diterima. Sebab innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu terima taubat seorang hamba selagi dia belum sakaratul maut. Nah kalau sudah sakaratul maut yang diterima tinggal satu, la ilaha illallah. Kelihatannya mudah ya. Segala ngomong la ilaha illallah nggak mudah juga. Kayak pengalaman saya jagain nalkin orang yang mau meninggal, nggak semua bisa. Kadang-kadang ada bapak-bapak emang rajin sholat ke masjid. Pas ini la ilaha illallah padahal dia udah nggak bisa ngomong, tahu lidahnya bergerak-gerak. Insya Allah dia mengakhiri hidup dengan kalimah la ilaha illallah. Baiklah, saya kira sampai dengan hadis ini. Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis
berikutnya. Barangkali ada pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa silakan. Tafadhol. Ya, silakan Pak Ustaz. Silakan Pak Haji. Tanda-tanda kiamat tadi. Ya, ya betul. Antara lain yang misalkan turun, kemudian Dajjal. Ya betul. Ada juga yang bilang ketika Mekah itu sudah jadi subur, banyak tanaman. Ya, betul, betul. Apa betul itu? Betul. Jadi hadis-hadis tentang amaratus saah, tanda-tanda hari kiamat itu banyak gitu. Jadi mesti kita gabung-gabung. Tapi ya kita pilih yang sahih. Ya di antaranya hal tadi. Dan yang lain-lain di hadis yang saya bacakan tadi belum disebut. Masih banyak lagi lah. Apa kayak di akhir zaman nanti satu orang di apa ya kalau orang Betawi bilang digerembengin 40 wanita. Nah, tapi maksudnya bukan berarti menikahi 40 wanita, bukan. Itu nggak boleh tuh, maksimal 4 gitu. Jadi digerembengin tadi para ulama mengartikan minta perlindungan itu karena nah kalau sababnya wallahu alam ada yang katakan karena banyak peperangan sehingga lelaki sedikit 1 banding 40 dan juga tanda-tanda yang lain masih banyak lah. Ya. Sekarang sudah jadi hijau, Pak. Sudah subur banyak tanaman-tanaman di tengah jalan. Ya karena dibikin tadi ya. Berarti kan sudah. Ya mungkin belum total kali. Bukan saya nanya Pak Haji Azhari. Nggak emang kalau habis turun hujan itu sana begitu. Tapi ya nggak lama, nggak kayak kita. Nah mungkin belum itu kali. Emang dari dulu begitu. Saya pernah nanya Pak Haji kok apa ada ini berita ke sana. Iya kalau habis hujan begitu sana Pak. Tukar nunggu tapi nggak kayak kita tuh. Nah sekarang di tengah-tengah jalan itu di trotoarnya memang sudah ditanami dan hidup. Ya. Seperti yang di Padang Arafah. Betul. Itu ditanami dan Ya. 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu sudah rindam sekali. Ya, tapi tanahnya kan dari luar juga ya. Tanahnya dari luar. Betul. tanah mereka nggak bisa buat ini. Ya, tanahnya dari luar. Maka yang saya tahu waktu di sana itu ada yang kasih tahu, ini Pak ganggu tanaman itu dendanya berat benar karena biaya yang sangat mahal itu untuk mengurus satu pohon saja. Termasuk akasia yang sumbangan Bung Karno itu ya. Ternyata tanahnya juga dari luar. Ya. Nah, contohnya mungkin begini Pak Ji. Kayak Dajjal gitu. Kan banyak orang menginterpretasikan Dajjal begini, begitu, begini, begitu. Tapi kayaknya ya bukan. Yaitu apa Dajjal kecil gitu lah yang sifatnya mirip dengan Dajjal. Tapi yang suka kan bukan. Nah, Dajjal ya Dajjal seperti yang ada di hadis tadi. Dulu ada yang menginterpretasikan itu bahkan yang katakan komunis, nah itu Dajjal. Ada lagi Freemasonry itu yang underground movementnya Yahudi itu,
Tapi ternyata ya tidak lah, beda dengan di hadis. Kalau mereka menginterpretasikan Freemason itu karena lambangnya kan satu mata. Padahal di hadisnya a'waru ainil yumna, buta matanya yang kanan. Kan berarti apa ya, kalau bahasa kasar apa, picek gitu ya apa. Bukan satu mata tapi buta matanya yang sebelah kanan. Kemudian ada lagi yang mengartikan siapa itu? Yang di ini Syaibaba. Oh, bukan, udah mati dia Syaibaba. Berarti iya ada yang sifatnya mirip-mirip Dajjal atau Dajjal kecil lah itu. Tapi Dajjal yang sesungguhnya ya belum keluar. Wallahu alam. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Perang itu kalau misalkan kita ada taktik seperti memutus jalur logistik, tapi yang ditargetkan seperti militer atau pihak warga setempat, Ya. Begini, dalam kondisi normal lah gitu ya, itu banyak hal yang dilarang, kayak merusak fasilitas-fasilitas yang bermanfaat ya, kayak kalau di zaman Nabi kebun korma gitu, kan dilarang. Kemudian membunuh biarawan-biarawan yang tidak terlibat dalam urusan perang tadi, lalu anak-anak kecil, ibu-ibu, perempuan-perempuan kan dilarang. Nah, kecuali dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu misalnya menebang, membakar pohon kurma itu ketika Nabi mengusir Bani Nadir. Bani Nadir kan Yahudi yang ada di dalam benteng Bani Nadir, karena mereka khianat dikepung oleh Rasul dan para sahabat. Nah, mereka bertahan di situ karena mereka yakin punya kebun kurma di luar benteng mereka. Nah, akhirnya oleh Rasul dibakar, baru mereka nyerah. Jadi dalam kondisi begitu ya boleh. Nah, baru nyerah. Nah, kemudian mereka hengkang dari Madinah, sebagian pindah ke Khaybar, sebagian pindah ke Syam. Lalu kalau perempuan-perempuan itu pernah karena dalam kondisi darurat malam-malam. Nah, lalu bagaimana ya Rasul, ada perempuan-perempuan? Hum minhum. Nah, jadi kalau enggak dalam kondisi darurat tadi ya enggak boleh. Baik, saya kira sampai sini ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.